Itu kan, satu, kamu harus dikenal banyak orang, dua, kamu harus disukai banyak orang, dua ini udah lumayan loh. Tiga, kamu kalau bisa dipercaya banyak orang, barangmu nggak patek bagus loh. Laku. Gituin lagi. Terus dia berpikir untuk Ditolong lagi. Iya, ditolong lagi. Dia berpikir dia bertahan jauh lebih lama daripada yang pertama kali dia ditolong. Sampai akhirnya kemudian dia mati lagi. Kayak gitu. Artinya manusia itu bertahan karena tadi Mas Hendranya bilang harapan. Tapi masalahnya kebanyakan manusia mereka berharap sampai melekat. Mereka ditolong dan berharap untuk ditolong terus menerus. Selalu ditempel nih. Keluarga miskin. Keluarga miskin. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Aduh, itu bener-bener ganggu banget nggak Itu sih? afirmasi nggak sih, Mas? Nah, Itu afirmasi loh. parah. Dan nggak usah dibantah. Kayak gitu loh. Kita pernah belajar sama seseorang lah ya. Terus orang itu sudah memberikan banyak hal ke kita secara transformasi knowledge gitu. Terus suatu ketika kemudian kita tahu kelakuan yang buruknya dia gitu. Nah, karena waktu itu saya benar-benar pegang etika gitu ya. Meskipun aku tahu itu saya nggak pas, tapi saya nggak mencoba untuk menjelek-jelekan dia. Karena itu guru saya dan saya belajar yang bukan itunya, yang bukan negatifnya itu, saya ngambil positifnya aja gitu. Barangkali karena ilmu saya aja yang belum nyampe, sehingga saya nggak perlu kemudian untuk menjelek-jelekan beliau gitu. Betul, Mas. Nah, makanya dia kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak cocok, nggak perlu teman-teman jelek-jelekan dan lain sebagainya gitu. Karena hukum kausalitas bermain nih Kak ya. Iya. Dan yang ketiga itu jadilah orang yang bisa dipercaya. Yang keempat, jadilah orang yang tepat janji. Yang kelima, mohon maaf, mungkin tadi saya ngelanggar, Mas. Saya agak telat karena memang lagi hujan. Tapi konfirmasi kok, dan itu keren. Karena kemarin ada orang skillnya tuh luar biasa Kak. Skillnya luar biasa. Aku nggak sebut orangnya ya. Iya. Skillnya istimewa, temennya artis-artis gitu. Tapi dia sering geser kalau janjian sama orang. Oh, I see. Iya nggak, Bib? Nah, tahu kan, Habib tahu kemarin. Konsekuensi logisnya adalah, secara rezeki, sorry to say, dia masih bingung. Bahkan, ya mendekatin kita gara-gara itu. Itu barangkali ya, Bib ya. Jadi ini pelajaran buat semuanya gitu. Ya. Skillmu sehebat apapun, tapi kalau kamu kurang bisa dipercaya. Iya, betul, Mas. Iya kan? Iya. Etika kan? Iya, itu etika dasar. Dan saya selalu mengusahakan bagaimana caranya. Lebih baik saya yang menunggu daripada saya yang ditunggu. Kayak gitu loh, Mas. Makanya dalam ilmu marketing katanya kan kalau kamu pengen sukses jualan gitu kan, satu, kamu harus dikenal banyak orang, dua, kamu harus disukai banyak orang, dua ini udah lumayan loh. Tiga, kamu kalau bisa dipercaya banyak orang, barangmu nggak patek bagus loh. Laku. Kamu dicari. Karena kamu udah dipercaya sama banyak orang. Itu rumus soalnya. Iya, betul, Mas. Harus tepat janji. Itu etika dasar sih. Dan itu harus dilatih ya Kak ya, mulai masih muda ya. Yang paling sulit itu adalah keep silent. Kalau yang lainnya mudah dilakukan, cuman yang paling sulit adalah keep silent. Karena terkadang kita kayak, enggak kayak gitu. Bayangin aja, kita harus melatih bagaimana ekspresi wajah kita, bagaimana melatih intonasi suara kita, bukan berpura-pura ya Mas. Iya. Ini kayak kita mengosongkan cangkir kita nih. Kita nggak tahu apa-apa, kita nggak dengerin orang, oh I see. Terus kita bandingin dengan ilmu kita, oh iya ada yang salah nih. Nanti dimasukin, digabungin, terus jadi puzzle, masuk, nambah lagi ilmunya. Kayak gitu loh Mas Hendra. Kalau menurut saya sih nggak ada ya orang yang lebih hebat daripada, bukan maksudnya setiap orang itu sama, ada kehebatannya masing-masing. Kayak gitu. Saya sih setuju yang itu, Mas Hendra. Kalau arti personal branding untuk sebuah kesuksesan gimana di Kak Roma? Itu kita ngomongin bisnis, Mas. I like it. Jadi, tadi sudah kasih clue-clue ada bisnis yang mau masuk sini, Mas. Oh iya, Masya Allah. Jadi, kalau menurut saya, kalau mau melakukan sesuatu, benerin etikanya biar bisa menjadi personal branding. Kayak gitu. Karena branding itu bisa menjual whatever you want, apapun yang kamu inginkan di dunia ini. McD itu branding.
Personal branding luar biasa, Mas. Dan misalnya Blackpink, itu kan branding gitu loh, Mas. Mereka membrandingkan Blackpink kayak gitu. Terus McDonald, KFC, dan ya yang lain-lain, misalnya kayak apa ya yang Indonesia ya. Mohon maaf, tadi saya sebutnya orang luar terus ya. Saya jadi tidak cinta Indonesia. Oh, HMNS Humans. Ya, parfum Humans biar makin laris Humans-nya. Terus Silva, dari apa lagi? Yang Indonesia punya yang parfum. Lumayan. Apa? Ya udahlah, kita bukan acara kuis. Wardah. Iya, Wardah. Saya suka Wardah, Mas. Itu orang Indonesia yang punya, orang Padang. Kita harus local pride. Oke, terima kasih, Mas. Oke. Siapa yang tahu tiba-tiba masuk Wardah gitu ya, Mas? Iya. Boleh. Iya kan? Jadi nambah, Masya Allah. Amin. Dan Ngaji Roso mulai dari 2017, ya itu benar-benar bangun branding. Kita kasih aja. Nggak pernah jualan dari dulu. Iya. Iya. Iya ya, Mas ya. Saya lupa nyebutin Ngaji Roso juga personal branding. Iya, Guys. makanya saya ngingetin itu sebenarnya ya. Kurang peka deh ya. Iya, maaf ya, Mas. Tapi gini Kak Roma, Iya. ada yang namanya atensi. Saya termasuk orang yang mempercayai bahwa seseorang punya skill apapun, punya kemampuan apapun, tidak lepas dari yang namanya atensi. Ketika kemudian atensinya adalah keperluan, ya maka yang didapat akan itu. Betul. Skill apapun juga gitu. Kita dari dulu, dari waktu masih kuliah, senengannya kan bikin banyak kegiatan-kegiatan sosial gitu sih ya. Fokus ke situ, ya kan? Yayasan Pandasuan dan lain sebagainya. Semuanya kita kerjakan gitu ya. Organisasi tingkat pelajar, kita bikin organisasi dulu namanya Puspres, Pusat Pelajar Respek Sosial, gitu kan. Banyak yang kita create kayak gitu. Dan kita setiap hampir seminggu 2-3 kali itu saya selalu suruh anak-anak. Nah itu jeleknya saya tuh saya nggak pernah mau terjun langsung sendiri gitu. Saya selalu nyuruh anak-anak datangin orang ini, kondisinya kayak gini, titip salam aja ya gitu. Terus ya Allah seneng sekali orangnya sampai nangis bahagia, doakan gitu ya karena saking di bawah garis kemiskinan. Iya. Hingga Kak, yang namanya kita belum punya uangnya masih terbatas gitu ya, kan nggak bisa harus mengcover banyak orang gitu. Akhirnya orang itu kalau misalnya kehilangan harapan itu kan bisa berpengaruh terhadap usianya dia. Pas dia sakit-sakitan gitu kan. Kalau sudah hilang harapan tuh yang harusnya usia panjang bisa mati loh. Mati, Mas. Akhirnya ya Allah lupa ya nggak keurus ya, lupa ya nggak kita datangin lagi ya, meninggal. Kejadian itu berulang-ulang terus. Akhirnya mulai saat itu ini nggak bisa dibiarin ini. Pilihannya hanya dua, kemakmuran atau kematian. Dan saya fokus saat itu, atensi saya gimana caranya menuju kemakmuran. Supaya saya bisa selamatin banyak nyawa orang, supaya punya harapan hidup lebih panjang gitu. Iya, itu ada penelitiannya, Kak Mas. Nah, gimana tuh? Jadi penelitiannya itu ada seekor tikus yang diberi percobaan. Yang pertama, dia dibiarkan kayak gitu aja. Percobaan yang kedua, dia ditolong setelah 30 menit di dalam kubangan air itu. Ya Mas ya, terus dijatuhin lagi. Terus dia berpikir untuk, Ditolong lagi. iya ditolong lagi. Dia berpikir, dia bertahan jauh lebih lama daripada yang pertama kali dia ditolong. Sampai akhirnya kemudian dia mati lagi. Kayak gitu. Artinya manusia itu bertahan karena tadi Mas Hendranya bilang, harapan. Tapi masalahnya kebanyakan manusia, mereka berharap sampai melekat. Mereka ditolong dan berharap untuk ditolong terus-menerus. Itu yang jadi problematikanya yang paling utama gitu loh Mas. Itulah kenapa, saya singgung politik nanti mampus saya. Gak apa-apa, dikit-dikit gak apa-apa. Iya, itulah kenapa BPJS kan dicabutnya Mas ya. Iya. Ya, saya sebagian merasa sedih, sebagian merasa, aduh ini ya karena terlalu melekat. Kayak gitu loh Mas. Karena terlalu melekat ketika diambil, sakitnya luar biasa gitu loh Mas. Gitu ya. Saya, itu contohnya salah satu kayak gitu ya Mas ya. Udah ditolong, tidak mencari tahu bagaimana caranya untuk menolong diri sendiri. Ini kita kecualikan yang sakit parah ya Mas ya. Yang sakit parah mindir dulu, itu nggak boleh dicabut sama sekali karena memang udah nggak bisa nolong lagi karena sangat parah kayak gitu Mas. Tapi kalau yang masih bisa untuk mencari Produktif lah. iya, yang masih produktif, yang masih bisa untuk disembuhkan sendiri,
tidak mencari pertolongan lain selain yang AES ini gitu loh. Selain menggunakan BPJS ini gitu. Akhirnya apa? Ketika dicabut dan hilang, Iya. ya gitu loh Mas. Itulah. 4-5 tahun yang lalu barangkali saya selalu menghimbau ke teman-teman terdekat saya itu kan. Udahlah kalau bisa jangan pakai BPJS. Itu sama dengan kamu menginginkan sering-sering sakit. Gitu kan ya. Betul Mas. Terus termasuk itu apa? Kalau teman-teman yang dapat bantuan program keluarga harapan itu kan di depan rumahnya selalu ditempel nih Keluarga miskin. keluarga miskin. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Aduh, itu bener-bener ganggu banget nggak Itu sih? afirmasi nggak sih Mas? Nah, Itu afirmasi loh. Larang. Harusnya buat saya orang kaya raya. Kebalikan, kalau orang dulu dianggap miskin marah kan. Iya, Mereka sekarang minta kan. dianggap miskin. Malah pengen dianggap miskin. iya. Orang Balikan. zaman dulu kaya-kaya loh Mas. Dulu nggak mau, meskipun orang miskin dianggap miskin marah dia. Iya, Selama dia masih mau bekerja dan lain sebagainya. Iya. Sekarang orang yang rumahnya gedong aja minta ditempel. Saya miskin gitu. Iya. Tapi menurutku itu lebih terhormat sih. Artinya lebih terhormat tuh ya gimana lagi ya? Ada yang lebih nggak terhormat lagi loh. Dan itu merusak merusak Islam loh. Sekarang iklan di YouTube dibanjiri sama Quran saya sobek-sobek. Mudah-mudahan kakak donatur melihat saya ini. Itu tuh memalukan Islam banget loh. Betul. Itu direspon dong, Kak Roma, ini kurang ngajar semua deh orang-orang itu. Jadi ngerusak Islam dari dalam tuh menurutku itu salah satu caranya. Sampai kemudian, kenapa ya umat Islam kok melarat-melarat semuanya ya? Iya. Kok miskin-miskin semuanya ya? Sampai gini dilakuin. Dia tuh pasang ad di YouTube tuh nggak murah loh. Mahal. Iya, kenapa Gimana? nggak ini tuh untuk beli Al-Quran ya? Gimana tuh? Logikanya Kelakuannya itu. Ini Mas, frekuensi itu tidak bekerja dengan moral. Frekuensi tidak bekerja dengan moral. Mungkin dia merasa dia adalah superhero ketika dia bisa mendapatkan apa yang bisa dia dapatkan dan dia kasih ke orang lain, tapi dengan cara yang salah. Kayak gitu loh Mas. Itulah kenapa ada yang hitam dan ada yang putih. Kalau menurut saya, cara dia itu sah. Tapi seharusnya dia melihat titik baliknya ini, dampaknya ke 5 tahun ke depan, ke 10 tahun ke depan ini apa. Dan ini orang-orang yang melakukan iklan seperti itu, mereka tuh orientednya itu ke keuntungan kalau menurut saya. Benar-benar kepada keuntungan. Kenapa? Karena diulang-ulang skemanya. Diulang-ulang skemanya. Karena jujur ya Mas, saya juga punya foundation tentang beras. Dan saya tidak mengulang-ulang ngomongin tentang beras. Saya cuma bilang terima kasih kalian telah memberikan hadiah di live saya. Seperti yang kalian tahu, 100% hadiah di live saya, bahkan ketika kalian memberikan TikTok Universe, itu adalah 100% milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan saya distribusikan untuk beli beras. That's it. Nggak diulang-ulang, kita miskin, saya belikan beras, tolonglah ini, tolonglah itu. Nggak mau. Karena mereka itu tidak miskin, mereka itu hanya butuh bantuan. Mereka itu tidak semenyedihkan itu. Mereka sedang diuji. Dan belum tentu kita yang kaya ini jauh lebih mulia daripada mereka yang sedang diuji. Gitu loh Mas. Kalau menurut saya. Dan benar kata Mas Hendra-nya. Dan untuk teman-teman yang sedang melakukan iklan itu, hati-hati loh. Itu bawa-bawa agama loh. Kalau dampaknya dari kita, is okay. Tapi kalau misalnya Allah nggak suka gimana? Tapi ya kita serahin lagi. Ya mungkin dia ngiranya, Tuhan masih cuti kok gitu kali ya. Padahal banyak loh Mas, orang yang Islam tuh tajir melintir semua loh Mas. Jujur aja, yang ikut kelas kaya tuh yang banyak ya orang Muslim yang dari Aceh. Padahal itu nggak murah loh Mas. Nggak murah, online kayak gitu harganya, ya mau-mau aja kayak berapa online sekian, oh nah. Berapa online sekian, nah. Iya. Dan itu rata-rata ya Muslim semua. Terus kenapa iklannya semua yang Muslim miskin semua? Aku juga nggak tahu. Iya, mental sih ya. Siapa nih orang yang ngambil keuntungan dari sebegitunya? Habis ini di komen nih. Itu miris banget loh, serius. Dan itu masif banget. Ya, Masif banget iklan itu. Dan mirisnya kan anak-anak memang yang tidak mampu dijadikan Iya, model itu. dieksploitasi atau apa namanya itu ya. Itu nggak ngelanggar KPAI atau apa ya? Kalau dikit-dikit kan KPAI, perlindungan anak, tapi itu kok enggak gitu loh. Karena bawa agama Mas. Biasanya kalau bawa agama itu kalau nggak diserang ya dibela. Kayak gitu. Kalau nggak diserang ya dibela.
Bahkan ada orang kan yang jual air doa. Itu saya dukung sih, Mas. Dalam 2 hal. Apa? Pertama, itu afirmasi. Kedua, ya, itu kan bisnis. Doa. Kan saya udah bilang, permainan frekuensi itu tidak bekerja dengan moral. Itulah kenapa Allah selalu kasih ada dosa dan pahala. Jadi hati-hati. Perhatikan, kita mau banyak dosanya atau mau pahalanya. Mana nih? Jadi dosa ditanggung masing-masing. Gitu. Nah, Kak Roma, aku pengen sedikit masuk ke tabel ini, teori kesadarannya Hawkins ya, yang force dan power gitu. Oke. Seberapa besar kemudian saat kemudian kita berada di force itu, apakah kemudian memang benar-benar ya usaha apa aja gagal, punya istri baru menikah bertahun ditinggalkan, atau macam-macam kasus ya, karena force itu kan rasa takut, rasa tidak layak, rasa malu yang hampir mendominasi 24 jam hidupnya sehari-hari, itu emang benar-benar akan tercermin dalam realita gitu. Iya. Nah, cuman kadang kan bagi teman-teman yang masih pemula dan belajar gitu kan, butuh gimana sih Kak Roma caranya pelan-pelan yang realistis, yang mudah dikerjakan supaya bisa segera naik dari force menuju power gitu. Gimana Kak Roma? Merasa layak, merasa hidup penuh cinta. Baik. Jawaban yang saya akan berikan itu sederhana. Mungkin saking sederhananya teman-teman tidak akan percaya. Yang sering saya lakukan itu jurnal. Di video-video saya sebelumnya juga saya mengucapkan bahwa siapapun yang tidak memiliki impian, tidak akan memiliki tangga untuk bisa level up. Yang pertama, pilih mimpimu. Who are you? Siapa kamu? Kamu mau jadi siapa? Who are you? Karena begini, orang-orang yang memiliki rata-rata ya, orang-orang yang memiliki pertama, pernikahan yang gagal, bisnis yang gagal, itu pasti keluarganya pernah mengalami hal tersebut. Dan ini terjadi di depan matanya. Sehingga dia ngerasa, oh rumah tangga itu harus hancur ya. Oh rumah tangga itu ternyata sulit ya dijalani. Oh ternyata kayak gitu ya sulitnya berbisnis. Ini akan tertanam, Mas. Karena identitas lama ini berasal dari, pertama, didikan orang tua. Mohon maaf para orang tua. Didikan orang tua. Kedua, lingkungan sosial. Ya. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, apa yang dia alami dan apa yang dia pelajari selama dia hidup. Ya. Yang paling krusial adalah keluarga. Kalau di dalam keluarganya ini selalu meributkan tentang uang, selalu meributkan tentang apa sih namanya? Percintaan, orang tuanya tidak harmonis, bisnisnya gagal. Ini akan tercermin, Mas, di masa depan. Dan bagaimana cara merubahnya seperti pertanyaan Mas Hendra? Pertama itu adalah jurnal. Saya selalu mengungkapkan jurnal. Lakukan jurnal. Kalau kamu mau tahu secara lebih detail, kamu bisa ikut ke seminar kita, Level Up, ada di sini nih. Oke? Dan kalau misalnya kamu mau yang, Kak Roma belum ada duitnya atau gimana, ya silahkan kamu beli dulu e-booknya, kamu pelajari. Kalau hati kamu sudah mantap, kamu masuk ke dalam seminar kita, ya nanti saya jelasin, saya bantu. Kalau mau berubah, kalau nggak mau berubah, ya nabung dulu kesadarannya, oke? Insya Allah pasti ada rezeki. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi. Ini saya akan kasih clue ya. Kenapa saya selalu bilang afirmasi itu harus dilakukan ketika kamu mau tidur dan ketika kamu mau bangun. Ini selalu saya lakukan 15 menit. Ya, kenapa? Karena ketika di saat yang berdua ini, alam bawah sadar kita itu sangat-sangat terbuka, Mas. Untuk ditulis ulang. Jadi ketika kamu mau bangun tidur, jangan mengeluh. Kerja lagi males banget. Jangan. Sayang banget. Sayang banget. Ketika kamu bangun tidur, imagine. Wow, ya Allah ya Rabbiku, enak banget dapat 5 juta ya Allah. Dari mana ya? Bodo amat, gak tahu dari mana. Mikirin lagi 5 jutanya buat apa ya? Oh jalan-jalan, buat ini, buat itu. Pikirin aja yang baik-baik baru bangun tidur tuh. Oke? Terus ketika mau tidur, ya, maafin dulu siapapun yang nyakitin kamu. Bayangin lagi, wah enak kali ya dapat bisnis kayak gini. Untungnya segini, beli ini, beli itu. Masya Allah ya Rabbi tabarakallah. Terus baca doa tidur, kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalnya Kak Roma, hubungan rumah tangganya hancur berantakan atau gimana, lupakan dulu. Jangan sampai kamu tidur dalam keadaan kamu marah. Jangan. Karena besoknya energi kamu akan drain. Jatuh.
Oke, lihat, ini aja tuh isinya udah banyak ya, apalagi kamu ikut seminar. Silakan teman-teman join tanggal 6 Maret ya, yang mau ikut belajar langsung sama Kak Kak Roma. Roma. Ya, betul. Nah, yang terakhir Mas, Apa tuh? berani guys. Berani.